Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Tetet, ini saya juga ingin menanyakan, ini ada beberapa kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur gitu. Katakanlah yang saat ini memang sering terjadi ya terakhir ini di beberapa daerah baik Jawa ataupun luar Jawa, pelecehan seksual begitu yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Yang kadang masyarakat tidak bisa masuk di akal begitu. Anak-anak yang baru berumur 10 tahun begitu, mereka masuk menjadi pelaku gitu. Nah, ketika Mas Tetet mendampingi pelaku, pasti banyak cibiran dari warga karena merasanya pelaku ngapain didampingi gitu kan Mas ya. Nah, ketika mendampingi selama perjalanan itu, bagaimana sih sebenarnya berlangsungnya kasus ini gitu? Apakah memang benar-benar mereka yang masih di bawah umur ini melakukan tindakan tersebut, Mas? Enggak, jadi itu kenapa pengadilan harus mau menggali kebenaran material. Jadi pengadilan harus mau agak susah sedikit terhadap kasus-kasus anak itu untuk menggali kira-kira kebenaran atau cerita sesungguhnya seperti apa. Karena sebagian besar kasus-kasus anak itu ada hal-hal yang tidak terungkap gitu loh. Jadi dalam persidangan baru nanti kelihatan. Ternyata oh dia cuma nonton aja. Dalam posisi rombongan anak-anak tadi dia posisinya bukan sebagai pelaku utama, tapi ternyata dia cuma nonton atau cuma ikut-ikut megang-megang yang sebetulnya kalau di dalam konteksnya juga nggak termasuk dalam bahasa pencabulan atau mungkin pemerkosaan gitu. Tapi karena sudah bergabung dalam rombongan dan pasti di kelompok itu ada yang lebih dewasa yang ngajak untuk ada pelaku utama di dalamnya, utama dewasa yang itu bisa sebagai yang menginisiasi terjadinya pelanggaran itu biasanya. Itu pada akhirnya hukumannya pun berbeda atau bahkan mereka dimasukkan ke tempat rehabilitasi jadi dengan prosesnya berbeda dibandingkan yang dewasa. Kemudian juga dalam perjalanannya harus bisa digolongkan dalam kelompok yang harus mendapatkan rehabilitasi untuk kemudian bisa reintegrasi ke masyarakat lagi gitu. Nah, pemirsa, Mas Tetet ini juga sekaligus direktur dari Surabaya Children Crisis Center begitu, Mas. Kalau saya sempat berkunjung di sana, memang suasananya mungkin bentuk rumah gitu ya. Tapi memang pada dasarnya tempat rehabilitasi ini memang benar-benar membawa suasana kekeluargaan ya, Mas Tetet ya. Iya, karena memang sebetulnya yang dibutuhkan itu. Mereka sampai kena kasus hukum karena ada persoalan di keluarganya. Ada keinginan untuk kemudian ada suasana kekeluargaan yang baru dan itu yang diciptakan oleh kami yang melakukan pendampingan ini. Oh begitu ya, Mas. Dalam mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum begitu, termasuk pelaku ya begitu, pasti banyak dong Mas cibiran dari warga sekitar begitu. Menanggapi hal-hal seperti itu bagaimana sih Mas Tetet? Ya nggak apa-apa karena memang paradigma masyarakat itu kan menganggap bahwa orang bersalah itu sebagai sesuatu yang memang untuk apa dipersoalkan lagi. Kalau sudah salah ya ini sudah harus dihukum gitu. Nah pemikiran seperti itu yang memang harus dirubah bahwa sebagai manusia tetap harus bisa dimanusiakan lagi, tidak mungkin harus kemudian dianggap sampah yang tercampak dan tidak punya harapan hidup lagi. Itu yang pelan-pelan harus mulai disadarkan kepada masyarakat. Ada pintu untuk berubah dan melupakan masa lalu, begitu ya kalau untuk anak-anak. Nah, pemirsa, tidak hanya ada Mas Tetet dan Mas Dadang yang saya ajak berbincang seperti apa ketika harus mendampingi anak-anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Di sini juga ada Aye, salah satu anak yang berada di rehabilitasi anak ini, pemirsa, yang berada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kita akan sedikit berbincang dengan Aye. Selamat sore, apa kabar? Sore. Aye, bisa nggak sih men-share kepada masyarakat ketika Aye berada di rehabilitasi ini, suasana apa yang Aye rasakan begitu, dan apa saja perubahan-perubahan yang Aye rasakan? Suasananya di sini itu konsepnya itu kekeluargaan. Pokoknya semuanya itu harus saling sama-sama berjuang itu buat bangkit kayak gitu. Terus perubahan saya di sini tuh yang dulunya sering malas-malasan lah, di sini tuh berubah jadi sering Lebih bekerja, aktif, belajar aktif, juga iya. ya. Aye, ada nggak sih perbedaannya yang Aye rasakan ketika sebelum masuk ke tempat ini dan sesudah berada di sini? Apakah hal-hal yang penuh kasih sayang itu tidak Aye dapatkan sebelumnya, maaf, di keluarga begitu atau di lingkungan sekitar? Mungkin kalau di keluarga ya kurang lah, tapi kalau di sini tuh banyak lah yang sayang sama
aku, semuanya lah sayang. Sedikit bisa nggak sih diceritain permasalahan atau kasus yang dulu Ayah sempat alami? Dulu kasus saya itu ranmor, Ya, kemudian? pencurian. Kemudian Dulu saya itu ditipu sama teman saya. Jadi setiap kali saya di rumah, saya itu selalu dipanggil, selalu dihubungin dan untuk diajak main. Akhirnya ya saya ikut main, tapi ternyata yaitu saya diajak ranmor itu tadi, sampai akhirnya saya di sini. Jadi sebelumnya tidak tahu ya kalau temannya memang salah satu pelaku gitu ya Mas Tetet ya. Nah, Ayah setelah berada di sini, kalau tadi Ayah merasakan bahwa suasana penuh keluargaan, dulu kurang mendapat dari keluarga dan akhirnya juga dijebak ya, bisa dikatakan seperti itu oleh teman sendiri. Harapan Ayah ketika keluar dari sini seperti apa nanti? Ingin jadi apa sih Ayah? Ya harapan aku kalau keluar ya semoga lebih baik lagi. Semoga apa ya, semakin nurutlah sama orang tua dan bisa melanjutin sekolah lagi. Sudah berapa lama di sini? Di sini udah 6 bulan. Udah 6 bulan. Masih komunikasi tapi sama orang tua? Iya, sering kesini orang tua. Sering Setiap kesini ya? Sabtu sama Minggu. Berarti mulai sering kangen ya sama orang tua? Iya. Iya, tentunya Ayah semoga bisa segera keluar dari rehabilitasi ini, bisa kembali berkumpul bersama keluarga, tentunya Mas Tetet bisa melanjutkan masa depan yang bisa lebih cerah dan bisa menghindari teman-teman yang bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik begitu. Ayah terima kasih, Mas Dadang terima kasih, Mas Tetet terima kasih atas ilmu-ilmunya. Masyarakat juga bisa mengetahui bahwa ketika banyak anak di bawah umur terjebak dalam sebuah kasus, baik itu kriminalitas seperti pencurian, seperti ranmor yang dialami Ayah, bahkan kekerasan seksual, sebenarnya tidak 100% masuk atau menjadi pelaku di dalamnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat masyarakat di rumah, bisa mengedukasi lagi bagaimana suasana di rehabilitasi ini. Dan pemirsa, kami usai jeda pariwara berikut ini masih akan kembali dengan informasi-informasi yang lebih menarik lainnya. Selamat tetap bersama kami.